Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bagaimana nasib orang tua kita ketika mereka sudah rentah? Tangan gemetar, tubuh melemah, sementara kita sibuk dengan urusan dunia. Kisah ini bukan sekedar cerita, tetapi cermin yang akan membuat kita bertanya dalam hati, apakah aku sudah berbakti atau justru menyakiti? Inilah kisah Ibu Halimah, sebuah perjalanan yang akan membuat kita meneteskan air mata dan tersadar akan arti sejati kasih sayang. Senja selalu punya cara menorehkan warna pada wajah orang tua. Begitu pula wajah Halimah, seorang ibu berusia 72 tahun. Keriput di pipinya bukan sekadar garis, tapi peta perjalanan panjang. Tentang kerja keras, tentang air mata, dan tentang cinta yang tak pernah berhenti. Dulu setiap fajar ia keluar rumah mendorong gerobak sayur. Tangannya yang kecil mengangkat beban berat. Kakinya melangkah jauh, menembus jalan tanah berlumpur, hanya demi menghidupi anak semata wayangnya, Amir. Sebab suaminya sudah lama pergi, meninggalkan Halimah sebagai janda muda yang harus memilih antara menyerah atau bertahan demi masa depan Amir. Dan ia memilih bertahan. Dengan peluh, dengan doa, ia membesarkan Amir hingga kini menjadi lelaki dewasa. Amir kini berusia 45 tahun. Ia bekerja di toko bangunan kecil di kota. Hidup sederhana bersama istrinya Siti dan putri tunggal mereka Aisyah. Rumah mereka sempit, berdinding papan, beratap seng. Kadang bocor kala hujan deras. Hidup mereka pas-pasan, tapi cukup untuk bertahan. Karena Halimah sudah tua dan tak sanggup lagi hidup sendiri, ia tinggal bersama Amir. Amir menerima dengan ikhlas, tapi Siti sering merasa keberatan. Baginya rumah kecil mereka sudah sesak dan kebutuhan makin banyak. Namun semua berjalan apa adanya. Sampai suatu malam saat keluarga itu makan bersama di meja kayu sederhana, Amir menyendok nasi untuk putrinya. Siti menyusun lauk di piringnya. Aisyah tersenyum kecil sambil melirik neneknya. Halimah berusaha meraih sendok di depannya. Tangannya gemetar. Sendok itu bergetar, dan dalam sekejap, piring di tangannya terjatuh. Brak! Suara pecahan piring memenuhi ruangan. Nasi, sayur, dan lauk tumpah berantakan ke lantai. Semua terdiam. Amir terpaku. Aisyah menahan napas. Siti menatap dengan wajah kesal. Seakan itu adalah kesalahan besar yang tak bisa ditoleransi lagi. Halimah menunduk. Tangannya gemetar. Wajahnya penuh rasa bersalah. Dan dari tatapan Siti malam itu, terbaca jelas sesuatu yang akan mengubah hidup Halimah selamanya. Malam itu, setelah pecahan piring dibersihkan, suasana meja makan tak lagi sama. Amir hanya terdiam. Aisyah tak berani bicara. Sementara Siti memandang ke arah suaminya dengan tatapan yang penuh keluh. Ketika semua masuk kamar, Siti akhirnya bicara lirih. Namun setiap katanya tajam menusuk telinga Amir. "Mir, ibu harusnya tidak lagi makan di meja bersama kita. Lihat apa yang terjadi barusan. Sudah 3 kali ia memecahkan piring. Aku lelah membereskan semua ini." Amir menelan ludah. Dadanya sesak. "Istriku, dia ibuku. Bagaimana bisa aku tega?" Tapi Siti memotong dengan suara meninggi. "Kalau begitu, apakah kau tega melihat anakmu makan di samping piring pecah setiap hari? Apakah kau tega rumah ini selalu berantakan?" Amir terdiam. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, "Ibu sudah mengorbankan hidupnya demi aku." Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, bila ia bersikeras, pertengkaran rumah tangga akan pecah lebih besar. Maka
malam itu diputuskan. Halimah tak lagi duduk di meja makan keluarga. Esoknya, sebuah piring kayu sederhana diletakkan di hadapannya. "Lebih aman, tidak akan pecah," ujar Siti singkat. Halimah tersenyum lirih. Ia menerima, meski hatinya remuk. Sejak saat itu, ia makan di sudut kamar kecil yang remang, beralaskan tikar tua, ditemani suara jangkrik dari luar jendela. Sendok kayu beradu pelan dengan piring kayu. Suara itu hampa. Tiada lagi tawa cucu yang biasanya menemaninya. Tiada lagi percakapan hangat dengan Amir. Namun, meski kesepian menusuk, Halimah tetap berbisik dalam hatinya. "Tak mengapa, biarlah aku sendiri. Asal anakku dan istrinya rukun, biarlah aku menanggung sepi." Di luar kamar, Amir hanya bisa menatap pintu tertutup, menahan napas panjang. Aisyah beberapa kali ingin masuk, tapi dilarang oleh ibunya. "Biarkan nenekmu makan sendiri," kata Siti. Hari-hari berikutnya, suasana meja makan berubah. Amir sering kehilangan selera makan, sementara Aisyah makan dengan wajah murung. Namun Siti merasa semua lebih aman dan bersih. Dan di balik pintu kamarnya, Halimah tetap menyuap nasi dari piring kayu itu. Air matanya jatuh diam-diam, membasahi nasi yang ia telan perlahan. Aisyah, cucu kecil yang penuh kasih, tak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Malam itu, ia memberanikan diri masuk ke kamar neneknya. Malam itu, ketika rumah sudah tenang, Aisyah melangkah pelan menuju kamar neneknya. Pintu kayu itu terbuka sedikit, dan dari celahnya ia melihat nenek Halimah duduk di tikar, makan perlahan dengan piring kayu di pangkuannya. Cahaya lampu redup membuat wajah nenek terlihat semakin rentah. Tangan gemetarnya bergetar saat menyendok nasi. Sekali dua kali sendoknya jatuh ke lantai, namun nenek tetap tersenyum kecil, seolah berkata kepada dirinya sendiri, "Aku kuat, aku bisa." Aisyah tak tahan lagi. Ia mendorong pintu dan masuk. "Nenek," panggilnya lirih. Halimah terkejut tapi segera tersenyum lembut. "Sayangku, kenapa kau di sini? Ibumu pasti marah kalau tahu." Aisyah duduk di samping neneknya. Matanya menatap penuh tanya, polos, namun suaranya bergetar. "Nenek Halimah, kenapa nenek tidak makan bersama kami lagi? Kenapa nenek pakai piring kayu? Di rumah kita ada banyak piring cantik. Kenapa nenek tidak boleh pakai itu?" Halimah diam sejenak. Tangannya yang gemetar terulur membelai rambut cucunya. Senyum getir tergambar di bibir tuanya. "Sayangku, tangan nenek sudah lemah. Jalan nenek sudah goyah. Beberapa kali nenek menjatuhkan piring dan ibumu marah. Itu sebabnya nenek sekarang pakai piring kayu, biar tak pecah lagi. Tak apa, asal kalian tetap bahagia." Aisyah menunduk. Air matanya jatuh menetes ke piring kayu neneknya. Ia menggenggam tangan Halimah erat-erat. "Tidak, Nek. Aisyah tidak suka melihat nenek makan sendirian. Nenek harus bersama kami." Halimah tersenyum, meski hatinya perih mendengar kata cucunya. "Cucu kecilku, engkau masih terlalu polos untuk mengerti. Suatu hari nanti, kau akan paham apa arti pengorbanan." Malam itu, ketika kembali ke kamarnya, Aisyah sulit tidur. Wajah neneknya terus terbayang. Air mata tak berhenti mengalir di pipinya. Dan saat fajar menyingsing, dengan tekad kecil yang tumbuh besar, Aisyah mengambil sebilah pisau kecil dari dapur, lalu berlari ke halaman belakang, membawa sepotong kayu di tangannya. Pagi itu, halaman rumah kecil itu dipenuhi suara ketukan aneh. Di bawah pohon mangga, terlihat Aisyah duduk bersila. Tangan mungilnya sibuk mengukir sepotong kayu dengan pisau kecil.
Wajahnya serius, peluh menetes di dahinya. Ia begitu tekun, seolah sedang membuat sesuatu yang sangat penting. Siti yang sedang menjemur pakaian mendengar suara aneh itu. Ketika menoleh, matanya terbelalak. "Aisyah, apa yang kau lakukan dengan pisau itu? Cepat taruh, itu berbahaya." Aisyah terkejut, tapi tetap menggenggam kayu itu erat-erat. "Ibu, jangan marah. Aku sedang membuat 2 piring kayu." Siti terdiam. Keningnya berkerut. 2 piring kayu? Untuk apa? Aisyah menatap ibunya dengan mata jernih, polos, namun kata-katanya itu bagaikan petir yang menyambar siang bolong. "1 untuk ayah, 1 untuk ibu. Supaya nanti kalau kalian sudah tua seperti nenek, aku bisa memberikannya. Agar kalian juga tidak memecahkan piring cantik." Siti tercekat. Mulutnya ingin bicara, tapi suaranya hilang ditelan rasa bersalah. Pandangannya kabur, hatinya seperti diremuk dari dalam. Amir yang sejak tadi berdiri di ambang pintu mendengar semuanya. Ia tak kuasa menahan air matanya. Kakinya lemas, tubuhnya bergetar. Ia tahu kata-kata Aisyah itu bukan sekadar polos, melainkan cermin dari apa yang mereka lakukan pada ibunya. Dan di dalam kamar, Halimah mendengar suara cucunya dari balik jendela. Hatinya sesak mendengar jawaban polos itu. Air mata jatuh di pipinya yang keriput. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, jangan biarkan anak cucuku mengulang kesalahanku. Jangan biarkan mereka kehilangan kasih di tengah hidupnya." Suasana rumah itu mendadak hening. Hanya terdengar suara burung di kejauhan dan napas berat dari Amir yang menahan tangis. Siti terduduk di tanah, memegangi wajahnya yang basah air mata. Aisyah masih menggenggam potongan kayu itu, tak menyadari betapa kata-katanya barusan telah mengguncangkan hati kedua orang tuanya. Malam itu, meja makan kembali ditata. Bukan lagi suasana hening yang menekan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kesadaran yang lahir dari luka, dan sebuah keputusan untuk memperbaiki segalanya. Amir menata nasi dan lauk dengan hati-hati. Aisyah duduk menunggu neneknya datang. Sementara Siti berdiri di sudut ruangan, matanya sembab, wajahnya penuh penyesalan. "Bu," suara Amir memanggil lirih dari depan kamar Halimah. "Marilah makan bersama kami." Halimah keluar perlahan. Tubuhnya gemetar, langkahnya goyah, tapi di matanya ada cahaya kecil, cahaya harapan yang sudah lama padam. Ia duduk di kursi tengah meja, dan tepat saat itulah Siti berlutut di sampingnya. Air matanya jatuh deras, tangannya menggenggam tangan tua yang keriput. "Ibu, maafkan aku," katanya sambil terisak. "Aku terlalu sibuk menjaga piring sampai lupa menjaga hatimu. Aku terlalu sibuk menjaga dapur sampai lupa engkaulah yang dulu menjaga anakmu yang kini menjadi suamiku. Tanpa ibu, Amir tak akan ada. Tanpa ibu, Aisyah tak akan lahir. Mulai malam ini, ibu tidak akan pernah lagi makan sendirian." Halimah terdiam. Air mata menetes di pipinya, namun senyum lembut merekah di wajahnya. Ia mengusap kepala menantunya dengan penuh kasih. "Anakku, aku tak pernah menyimpan marah. Aku hanya ingin keluarga ini rukun. Itu sudah cukup bagiku." Amir duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat. Aisyah bersuara kecil, lalu berlari ke pangkuan neneknya. Ia memeluk Halimah dengan senyum lega, seolah beban besar akhirnya terangkat dari rumah itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, meja makan kembali hangat dengan suara tawa, dengan doa-doa, dan dengan rasa syukur. Di sudut rumah, piring kayu masih tersimpan. Namun kini ia bukan lagi tanda pengasingan, melainkan pengingat abadi bahwa kasih kepada orang tua adalah cermin masa depan. Sebab apa yang kita lakukan pada mereka akan diwariskan anak-anak kita.
Dan suatu hari, ketika usia menua, kita pun akan merasakan pantulan sikap itu. Air mata di meja makan malam itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa cinta masih hidup, bahwa luka bisa sembuh, bahwa hati bisa berubah, dan doa seorang ibu tak pernah padam, bahkan ketika tubuhnya rentah, bahkan ketika hatinya tersakiti. Subhanallah, betapa dalam pelajaran dari kisah ini, bahwa orang tua adalah pintu surga kita, dan ridho Allah ada pada ridha mereka. Sahabat semua, jika kisah ini menyentuh hati, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan tuliskan sholawat terbaikmu di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.